Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SDN 05 Pasaman yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 05 Pasaman beserta majelis guru dan karyawan tata usaha.
Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif oleh Ibu Citra Melika Rahim SPD dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu, untuk menghemat waktu, marilah kita persilahkan kepada Ibu Citra untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Kepada Bu Citra kita persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya untuk acara diseminasi kami dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1 pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pasaman Barat. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Seiring dengan itu, selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan untuk arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 05 Pasaman, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SD Negeri 05 Pasaman yang hadir pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, ya, di sini tujuan acara kita pada hari ini kami ingin berbagi beberapa mungkin pengetahuan ataupun mungkin ilmu baru yang kami dapatkan selama kami bergabung di pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ini. Saya yakin ya Bapak Ibu semuanya sudah bergerak ya. Cuma kadang belum termasuk ke dalam pendidikan ataupun program-program pemerintah yang seperti ini. Semboyannya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya yakin betul tanpa pun Bapak Ibu ikut dalam program guru penggerak ini, Bapak Ibu sudah bergerak sesuai dengan tugas tupoksinya masing-masing. Bahkan mungkin lebih senior dan lebih berpengalaman daripada saya. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi. Mana tahu yang namanya pengetahuan dan ilmu itu kan sesuatu hal yang dinamis. Terus bergerak dari masa ke masa. Mungkin ada beberapa pembaharuan. Walaupun memang sudah kita laksanakan di dalam pekerjaan kita, tugas kita sehari-hari, ya. Tapi kita belum tahu nih, ini apa yang sedang kita kerjakan. Misalnya beberapa hal yang akan kami sampaikan pada hari ini, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengerjakannya di dalam kelasnya. Saya yakin betul, apalagi kalau di sini pada umumnya lingkungannya positif, ya, bergerak semua, kreatif semua. Tapi mungkin Bapak Ibu belum tahu itu tuh bagian yang dikerjakan itu bagian yang mana? Bagian mana dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang memang merupakan filosofi pendidikan kita, yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional kita. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama ya, diseminasi kita pada hari ini membahas tentang budaya positif. Ya, di sini adapun materinya ya, ada 7 submateri yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua disiplin positif. Lalu yang ketiga motivasi perilaku positif. Ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya juga sangat senang sekali karena di sekolah kita sudah ada guru penggerak dan calon guru penggerak terlebih dahulu daripada saya. Jadi saya mohon izin kepada senior-senior saya untuk berbagi lagi materi ini. Mudah-mudahan semakin kita ulang,
Semakin kita tahu, semakin kita paham, dan semakin bisa kita konsisten melaksanakannya dalam tugas kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, sudah makan semua? Sudah, oke. Nah, kita tes dulu konsentrasinya ya. Silakan Bapak Ibu, ada berupa apa? Word searching puzzle katanya. Jadi puzzle menemukan kata. Di sini kami telah membuat nama-nama Bapak Ibu ke dalam bentuk puzzle. Bisa nggak Bapak Ibu menemukannya? Ya, hari udah siang ya. Saya tahu udah capek semua. Mana tahu ada yang dapat nama temannya atau dapat namanya sendiri? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang bisa? Saya. Oke, Bu Ayu silahkan ke depan. Dia ada dua ini, ada Bu Ayu, ada Bu Ayurni. Jangan sampai tertukar ya. Emang boleh kan? Boleh, nama teman. Oke, sampai dulu. Nama ibu kepala sekolah duluan. Oke. Sip, betul ya? Iya, tepuk tangan untuk Ayu, Bu Ayu, terima kasih. Ada lagi? Ya, Bu Nova silahkan. Iya, usahakan nama sendiri dulu, ayo cepat. Kira-kira mana ya? Oh iya, betul namanya Bu Nova? Ya betul ya. Oke, silakan Bu Ayu nih. Mana ya kira-kira ya? Nggak nampak Bu? Betul ya? Iya betul ya, keren. Oke, masih ada lagi? Ya Bu Esa silahkan. Apakah nama teman atau namanya sendiri yang ditemukan? Nama sendiri, oke. Mana kira-kira ya? Saya pun cari nama saya ini belum ketemu. Tunggu. Coba yang ini. Iya, kamar. Ayo Bapak Ibu. Ya, ditebakkan lagi. Oke, sip. Terima kasih Ibu Esa ya. Saya juga sedang saya udah menemukan nama saya Bapak Ibu ya. Ini serius saya bikin puzzle, saya belum cari. Nih, nama saya ini. Iya. Salah ya. Ini di atas ya. Sip. Ada lagi? Bu, apa tadi udah ya, Bu Putri, silakan. Besti namanya. Ya, nama Besti ya. Oh ya, nama sendiri ya, Bu Putri. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu kalau mau ya ini untuk main-main sama anak-anak. Ini kan bisa kita ganti sebagai materi pelajaran kita kan ya. Misalnya kalau ada bagian-bagian bunga kah atau nama hewan kah atau bagaimana, bisa dibikinkan nama websitenya Puzzle Maker ya, Puzzle Maker. Jadi di sana Bapak Ibu bisa bikin TTS, bisa bikin yang seperti ini. Terus ada juga yang namanya labirin. Labirin saya belum pernah coba, tapi kalau TTS sudah seru, menyenangkan ya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Dihapus ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Dan untuk mengetes semangat lagi, ya. Boleh kita bergerak sebentar sambil menurunkan soto nasi yang kita makan. Ini ada namanya goyang kopat-kopik ya. Oke. Ayo kita cobakan goyang kopat-kopik. Oke, sebentar Bapak Ibu. Putarnya belum, tolong bentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Cobakan Bapak Ibu. Sudah terdengar belum ya? Kok nggak nyambung? Ini dimatikan dulu.
Bang, pos dulu bang. Bisa. Bisa ya. Mbak, lagi buat. Setelah. Itu malam. Coba dulu. Oke, set. Dulu ya. Corona, mana vaksinnya? Sudah bosan mendengar berita COVID. Kapan kita dapat vaksin COVID? Sudah lama kita di rumah saja. Kapan kita bisa kembali kerja online sampai bosan jadinya. Karena corona hidupku terpenjara. Sejak corona datang kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang hingga vaksin disuntikan. Walau sudah disuntikan keluar tetap masker. Jaga jarak aman jangan. Lupa cuci sudah bosan mendengar berita COVID. Kopan COVID. Kapan kita dapat vaksin COVID? Ku kan maju akan karena ini sudah lama nggak pacaran, nonton konser sampai goyang. Kapan hidup kembali seperti sedia kala? Oh Tuhan, kapan vaksin untuk kita? Sejak corona datang, kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang hingga vaksin disuntikan. Kalau sudah disuntikan keluar tetap masker. Jaga jarak aman jangan. Lupa cuci tangan. Kupan COVID. Sudah bosan mendengar berita COVID. Kupan COVID. Dihentikan oleh jaringan ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Kita lanjut. Oke, mana Bapak Ibu sudah semangat? Sudah. Oke ya. Goyang kopan COVID ya. Zaman COVID tapi udah berlalu. Mudah-mudahan nggak terulang lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan. Jaringan. Ya. Oke, dah Bapak Ibu. Kita membahas sedikit tentang pemikiran dari Bapak pendidikan kita yang menjadi dasar maupun landasan dari pendidikan nasional kita. Ya, menurut Bapak Ibu, pendidikan dan pengajaran itu apakah sama? Sama? Ya, Bapak Ibu boleh dilihat di slide-nya ya. Kalau misalnya pengajaran sama pendidikan itu berbeda. Ya, kalau pengajaran ya itu sekedar memberi ilmu yang berfaedah bagi kehidupan anak-anak kita, baik secara lahir maupun secara batin.
Tapi kalau untuk pendidikan itu tujuannya lebih dalam lagi ya, yaitu untuk mengantarkan anak sesuai dengan kodratnya menuju kebahagiaan dan keselamatan. Nah, ya. Dan bagaimana dia nanti hidup sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, pengajaran dan pendidikan itu sangat jauh berbeda. Karena pendidikan itu jauh lebih dalam pengertiannya ataupun cakupannya. Nah, kita kan di kelas bukan hanya sekedar mengajar, tapi lebih kepada mendidik. Mungkin kalau kita hanya ngajar, ya 10 menit silakan catat ini materinya, mungkin selesai. Ya, kita tanya lagi apa materinya atau pelajaran yang baru kita sampaikan. Tapi kalau mendidik, selain kita transfer ilmunya, ya, tapi kita juga mentransfer seperti mendidik emosionalnya, sosialnya, seperti sikap maupun mungkin kepada agamanya. Yang penting mengantarkan anak sesuai dengan kodratnya. Anak kita itu dilahirkan. Kita lanjut ya. Pendidikan dan kebudayaan. Kenapa sering ya berdampingan kita pendidikan dengan kebudayaan itu? Biasanya kan Depdikbud ya, Kemendikbud. Kenapa? Apa sih relevansinya antara pendidikan dan kebudayaan? Nah, Bapak Ibu, ya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Jadi kebudayaan itu merupakan suatu goal yang ingin kita capai melalui pendidikan. Pendidikan itu fondasinya untuk kita dapat kebudayaan yang kita cita-citakan, yang kita impikan. Jadi begitulah kira-kira hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan. Kita lanjut. Oke, ini dia kerangka berpikir dari Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan kita Indonesia. Nah, yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa peserta didik kita itu ya lahir sesuai kodratnya dan kita bertujuan untuk mengantarkan mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, setiap anak lahir ya walaupun dari orang tua yang sama, bahkan kembar siam pun ya, dia akan berbeda karakteristiknya, minat bakatnya, kemampuannya. Nah, Bapak Ibu, kita lahir itu ada 2 kodrat yang mempengaruhi kita. Yang pertama kodrat alam. Kodrat alamnya dengan alamnya kita tinggal, di mana lingkungan kita tinggal. Misalnya anak-anak yang tinggal di perkotaan itu akan beda perkembangannya dengan anak yang tinggal di pantai mungkin, pegunungan mungkin, akan berbeda. Cara dia berbicara mungkin, atau cara mereka menyelesaikan suatu masalah mungkin pasti akan berbeda. Lalu yang kedua, kodrat zaman. Walau alamnya sama, tapi zaman yang berbeda tetap akan berbeda. Contoh, kita hidup di alam yang sama tidak dengan anak-anak peserta didik kita. Pada umumnya Bapak Ibu di sini asli orang sini ya, tapi anak-anak yang hidup zaman sekarang dengan kita zaman dahulu kala, alam kita sama. Apakah anak kita sama? Tidak, tetap akan berbeda. Oke. Nah, lanjut kita kepada prinsip perubahan. Ya, perubahan itu ada namanya asas trikon, ada 3 asasnya. Yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Ya, jadi perubahan tersebut yang pertama kontinuitas, berarti bagaimana perubahan tersebut menjawab perubahan zaman secara berkelanjutan. Yang kedua konvergensi, di mana pendidikan itu harus memanusiakan manusia, humanistik ya. Lalu yang ketiga konsentris, bagaimana pendidikan tersebut menghargai perbedaan ataupun sesuai dengan kodratnya masing-masing anak. Lalu ketika pendidikan ini berjalan dengan baik, apa goalnya? Apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Di sana ada pemikiran yang itu loh, yang tridaya ya, cipta, rasa dan karsa. Itulah yang berubah. Itulah goal dari pendidikan kita
pendidikan nasional kita Indonesia. Kita lanjutkan. Oke, ini secara garis besar ya, ini refleksi diri kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai tukang kebun atau sebagai petani. Ini Pak Petani, ini ada jagung ya, bibit jagung misalnya ditanam atau padi ditanam, sama pupuknya, sama tanahnya misalnya, sama perawatannya, tumbuhnya akan sama? Tidak. Itulah yang dinamakan dengan mendidik anak sesuai kodratnya. Kodrat anak itu berbeda-beda. Sama kan ya Bapak Ibu, materi yang kita kasih? Sama kan? Perlakuan kita sama kan? Sama, tapi kenapa berbeda? Ya kodratnya ya berbeda, aslinya begitu. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi, tadi kita lanjut ya, nanti sampai ke transformasi. Kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu yang ditekankannya. Tidak bisa kita menyamakan satu anak modelnya untuk sebagai standar nilai untuk anak-anak semuanya. Itu yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu dia. Untuk memenuhi kodrat-kodrat yang berbeda tadi. Itulah pembelajarannya ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia. Perubahan paradigma belajar ya. Ini menurut Stephen R. Covey ya. Di dalam bukunya tahun 1991 dia ingin mengatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ini harus dibaca dengan baik ya, karena ini kutipan. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa yang kita ubah? Ya yang tadi lagi. Anak yang pintar bukan hanya anak yang berhasil secara akademik. Misalnya anak satu bisa dia mengerjakan soal. Belum tentu satu soal itu bisa mengukur kemampuan semua anak kita. Itu yang kita ubah. Kita harus menyadari bahwasanya setiap anak itu kodratnya berbeda, punya kodratnya masing-masing. Nah, tugas guru apa? Ya tugas guru itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara. Susah ya Bu ya? Susah. Kami pun begitu. Kami sampai sekarang memikirkan bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Asalkan satu pembelajaran saja, kita ke sini yang ini udah heboh, ini masih sulit gitu. Memang begitu ya, tapi untuk perubahan tentu kita tidak bisa dilaksanakan secara total perubahan tidak, tapi berangsur-angsur. Lanjut kita. Ini tadi yang dikatakan tentang paradigma, dasar pemikiran kita yang berubah. Nih, yang pertama, kita sekarang mengatakan bahwasanya kebutuhan kita itu sama, padahal kita berbeda. Itu yang diubah. Apalagi, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya ranking di kelas, ya udah, yang tinggi nilai akademiknya. Padahal kita bisa melihat dari gambaran sisi yang berbeda. Ubah sudut pandangnya, point of view-nya diubah, mood-nya diubah. Seperti yang kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya ya Bapak Ibu ya. Kita mengapresiasi beberapa anak sesuai dengan kemampuan yang menonjol pada dirinya. Si paling rapi tulisan ya, si sabar, si paling peduli. Memang anak kita tidak sama semuanya, dan itu yang harus kita ubah paradigmanya di pemikiran kita masing-masing. Nah, selanjutnya kalau untuk pendidikan, apa yang berubah? Pusat pembelajarannya yang berubah. Kalau dahulu guru satu-satunya sumber belajar, menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran, subjeknya, dan siswa hanya sebagai objek. Sekarang itu yang diubah, gurunya sebagai objek, bukan objek sih, lebih ke memfasilitasi saja, memotivasi saja, siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Mereka yang menjadi pemimpin dalam pembelajarannya. Itu yang diubah dari paradigma berpikir ya,
pembelajaran pendidikan nasional kita saat ini. Lanjut ya ke tentang budaya positif tadi. Ini beberapa contoh budaya positif yang ada, karena nggak ada foto yang kita di sekolah ya. Sebenarnya pada umumnya di kelas mana saja ini udah terlaksana kan, gotong royong ya. Terus apa lagi, pembelajaran kolaboratif. Lalu apa lagi tuh? Ya seperti menampilkan kesenian dari beberapa daerah atau kebudayaan Indonesia itu sudah ada di kelas masing-masing. Ini contoh yang ada di kelas kami ya. Jadi tentang budaya positif. Budaya seperti yang kita tahu, budaya kan sebuah kebiasaan. Positif berarti yang baik. Ya, yang baik berarti budaya positif bisa kita artikan sebagai kebiasaan yang baik ya, yang kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Ini dia beberapa contoh budaya positifnya. Nah, kenapa harus ada budaya positif di sekolah kita ya? Tentu kalau misalnya ada budaya yang positif yang terus tumbuh ya dan berkembang dan selalu tertanam dalam diri anak-anak, tentu ya akan menciptakan pembelajaran kah atau sekolah kah atau kelas kah atau lingkungan dimanapun dia berada menjadi lebih kondusif. Itu tentu saja. Lalu apa lagi? Lalu murid akan menemukan kondisi yang menyenangkan dalam pembelajaran. Lalu apa lagi? Membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Mereka berpegang teguh kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti kita bahas apa saja itu nilai-nilai kebajikannya ya. Kalau terlalu cepat mohon di time out ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan kami memang ngomongnya cepat ya. Kalau anak-anak di kelas juga seperti Bu, cepat kali Bu. Oke, kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia tadi yang dibilang tadi. Kita pengen anak kita ya berpegang teguh dan percaya kepada nilai-nilai kebajikan yang ada. Apa saja sih nilai kebajikan? Kebajikan kan artinya kebaikan ya. Jadi nilai-nilai yang telah disepakati bersama, baik oleh agama maupun bangsa kita maupun negara kita, yang menyatakan bahwa nilai itu memang baik untuk diterapkan. Itu nilai-nilai kebajikan. Lalu apa itu? Yang pertama, ada nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yang kita nyanyikan hampir setiap berbaris ya Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Bisa? Oke, yuk kita coba yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ya, itu dia. Jadi ada 6 ya nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Lanjut kita, ada yang namanya nilai yang sudah disepakati oleh ini. Ya. IPO Primary Years Program ya. Apa katanya nilai yang sudah disepakati ini secara global ya? Apa saja itu? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, ya, kreativitas, kerjasama sampai kepada komitmen. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Lalu apa lagi? Ada nilai kebajikan yang terdapat dalam keterampilan atau life skill seseorang. Ya, apa? Dapat dipercaya, ya, amanah. Apalagi? Lurus hati, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, dan mampu memberikan terbaik kepada diri. Itu dia nilai-nilai kebajikan yang sudah ya disepakati baik oleh agama maupun bangsa ya, sesuai dengan latar belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar kita. Ini sama halnya dengan kebutuhan hidup ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya.
Apa itu kebutuhan dasar? Ya, pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan kebutuhan atau apa yang kita butuhkan. Ya, lalu juga pokoknya seluruh tindakan yang kita lakukan itu adalah untuk tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar kita? Sejatinya ya kita butuh yang 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup Bapak Ibu? Makanan, pangan, ya, sandang, pakaian, papan mungkin untuk rumah, jaminan kesehatan, keamanan, itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan untuk disayang, rasa diterima. Lalu ada penguasaan, ya. Setiap kita pasti punya harga diri dan mau mempertahankan harga dirinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu? Iya. Ya, baik itu mungkin dalam memimpin sebuah organisasi atau instansi maupun memimpin pembelajaran kita di kelas tadi. Lalu ada kebebasan dan ada kesenangan. Ini dia poin-poin atau indikator yang mempengaruhi atau yang melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar yang 5 ini tidak terpenuhi, di sanalah nanti mungkin seseorang akan menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Contoh saja anak kita. Sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ketika anak kita berbuat nakal, itu kadang-kadang atau bukan kadang-kadang lagi ya, sering atau hampir setiap saat itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh, kadang-kadang mereka punya emosi itu kan luapan perasaan ya. Emosi itu kan bukan kemarahan ya. Emosi itu kan luapan perasaan. Mungkin ada emosinya yang tidak terlepaskan di rumah, di sekolah dilepaskan. Ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu mungkin ya. Kalau misalnya di rumah dia sering kena marah, ya. Mungkin di rumah dia punya kakak yang melindas, mungkin disuruh ini itu bukan begitu, sampai di sekolahnya ke temannya yang dilampiaskannya. Ke temannya dia jadi marah-marah atau misalnya jadi konflik sama temannya, seperti itu. Jadi ketika anak kita berbuat nakal, nanti kita sampai kepada posisi kita, bagaimana kita memposisikan diri kita. Yang penting adalah ketika anak berbuat nakal, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, semua perilaku kita ya, itu ada motivasinya. Ada hal yang memicu atau latar belakang kita berperilaku ataupun berbuat sesuatu ya. Namun latar belakangnya itu ada berasal dari luar, namanya ekstrinsik. Ada yang berasal dari dalam diri kita atau intrinsik. Nah, yang dari luar itu contohnya ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya kita berbuat jujur, atau misalnya kita melaksanakan pembelajaran kayak gitu hanya untuk misal membuat ADM. Nah, kita membuat ADM ya udah, daripada takut ditanya-tanya pengawas ya sudah. Itu termasuk ke dalam motivasi kita bikin ADM apa? Kan supaya tidak ditanya Pak Yuhar gitu. Iya ya. Salah satunya mungkin iya ya. Termasuk kami sendiri. Ketika pengawas datang, insya Allah ADM-nya lengkapkan seperti itu. Itu baru motivasi kita datangnya dari luar, belum datang dari dalam diri. Kalau datang dari dalam diri, apa yang melandaskan kita? Ya kita percaya bahwa bikin ADM itu baik dan bisa menunjang ke profesionalan kita. Itu sebenarnya kan begitu ya Pak Ibu ya. Tapi ya orang kadang-kadang lebih takut dengan pengaruh luarnya daripada yang ada dalam dirinya. Apalagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, nanti kalau saya begini, saya dibilang ini sama orang seperti itu. Oh, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang bagusnya yang mana? Ya yang bagusnya yang intrinsik, yang keluar dari yang datang dari dalam dirinya. Apa? Ya kita menginginkan orang itu kita menjadi diri kita sendiri, itu karena percaya kita kepada nilai-nilai yang ada, bahwa percaya kita kepada sesuatu hal itu memang baik dan memang bermanfaat untuk diri kita.
Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, ini dia. Ini yang paling menarik ya, salah satu materi yang menarik bagi saya selama di CDP ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita selama ini, mungkin restitusi jarang kita dengar ya. Yang sering kita dengar adalah hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Kami mengira itu hal yang sama. Tapi setelah belajar ternyata itu berbeda. Ya, apa perbedaannya? Kalau hukuman ya itu tiba-tiba, ya tidak terencana. Misalnya anak melakukan kesalahan, langsung kita kasih ganjarannya tanpa ada kesepakatan di awal bagaimana. Ya, misalnya nggak bikin PR langsung bersihkan WC misalnya, padahal di awal nggak ada kesepakatan seperti itu. Kalau konsekuensi dia terencana apa Ibu atau sudah disepakati sebelumnya. Kalau kamu tidak bikin PR, PR-nya beranak ya, misal. Saya di kelas seperti itu ya. Kalau kamu tidak bikin PR gimana? Terus kami sih Bu, ini. Yang lain lah. Tambah Bu, oke. Tambahnya bagaimana? Dilipatkan Bu, mau, oke. Itu konsekuensi. Disepakati. Jadi setiap dia tidak bikin PR, dia udah beranak PR-nya, seperti itu. Tapi yang bagusnya apa Ibu? Yang bagusnya adalah yang restitusi. Nih, yang ketiga. Apa bedanya? Kalau restitusi, kita ketika anak melakukan kesalahan, itu kita tanya ya dengan baik-baik. Anak-anak pun nanti jadinya tidak merasa kesalahannya itu benar-benar fatal gitu. Jadi dia mau bercerita ini kesalahannya, ini alasannya. Lalu kita tanyakan mereka, nah sebaiknya bagaimana solusinya? Itu solusinya datang dari anak, itu dia restitusi. Ya, kalau konsekuensi kadang-kadang kita lebih dominan di sana. Tapi restitusi itu datangnya dari anak. Itu berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan. Oke, ini dia. 5 posisi kontrol guru. Ya, dalam menjalankan tugas, kita memposisikan diri kita sebagai apa? Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Ini mungkin sudah pernah diulang oleh Bapak Surya atau Ibu Idel. Ya, yang bagus yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Ya, kenapa? Ya seperti ini kira-kira. Nah, ini dia. Kalau misalnya penghukum, ya apa ciri-cirinya? Ya ini, menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti mungkin, ya, fisik maupun verbal. Menyindir mungkin ya, perkataannya biasanya seperti ini, mengancam istilahnya kalau perkataannya. Kalau untuk guru yang penghukum, lalu gimana hasilnya? Yang hasilnya memberontak anak itu, ya, memberontak dan menyalahkan orang lain. Mungkin ini ya Pak, iya Pak, ini tuh Pak, iya sabit namanya itu, ini tuh Pak, kan tidak mau ya, tidak mau mengaku anak, malah melemparkan kesalahan kepada orang lain dan berbohong. Nah, lalu kaitan dengan dunia berkualitas bagaimana? Ya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, dia nggak percaya sama kita. Nah, dampaknya atau ke murid bagaimana? Murid akan percaya, udah banyak berang ibu sebantai. Studi ulang lagi ya, alhamdulillah berang sebantai butuhnya. So itu boleh berbagi aja. Akan terjadi suatu siklus pengulangan kesalahan ya. Kalau membuat rasa bersalah itu lebih ke psikologis anak yang diserangnya. Gimana anak merasa dirinya itu berbuat salah ya. Memang bersalah itu bagaimana ya? Dengan mengatakan, oh ibu kecewa sama kamu, seharusnya kamu tidak seperti ini. Kamu udah bikin ibu sedih. Nah itu termasuk ke dalam posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah hasilnya bagaimana untuk murid? Murid merasa rendah di diri dan merasa dirinya benar-benar salah nih. Seperti itu. Lalu teman, ya. Kalau teman itu lebih ke keakraban, ya. Akrab dengan muridnya, apalagi. Tapi membuat murid itu ketergantungan kepada si guru. Itu kalau yang teman. Kalau ada bicaranya itu seperti santai gitu ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, tolong ibu. Ya. Mungkin kalau kami ya ada posisi ini dalam diri kami akui, tapi bukan teman kami kalau mengatakannya
bapak atau ibu anak di sekolah. Jadi biasanya kalau semarah-marah apapun kalau kita orang tua kita marah kan bagaimanapun tetap sayang ya, tetap nurut gitu. Situ tapi ada unsur ini dalam diri saya akui. Tapi bagaimana ya? Jadinya anak gimana? Anak tidak mandiri jadinya. Lalu ada pemantau itu lebih ke yang penegak aturan, sesuai dengan aturan. Kamu sudah berlaku tidak sesuai aturan, bapak tidak mau terima alasan, berarti kamu harus menerima konsekuensinya tanpa membiarkan anak memberikan penjelasan. Nah yang terbaik yang mana? Yaitu yang manajer tadi Bapak Ibu. Ya, bagaimana penyelesaian masalahnya? Menggunakan segitiga restitusi yang nanti akan kami tampilkan ya. Kita lanjut. Ini contohnya. Misalnya ada kasus posisi guru itu dilihat seperti ini ya. Misalnya ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau gurunya seorang penghukum, ya udah langsung aja hormat bendera 1 jam. Nggak ada tanya kenapa, bagaimana kok sampai bisa, lalu bagaimana baiknya, tidak ada. Langsung, ayo hormat bendera atau bagaimananya, atau sampai BB sekian jam begitu. Lalu kalau misalnya pembuat rasa bersalah, itu nada bicaranya itu memelas, mengsedih. Ya, berapa kali bapak beritahu kamu ya, kamu selalu bikin ibu kecewa. Ada psikologis anak yang diserangnya di sana ya. Lalu kalau misalnya gurunya seorang teman ya nada bicaranya kira-kira akan seperti ini ya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong ibu ya sekali ini ya. Nah kalau kayak gitu tuh termasuk ke dalam teman. Kalau pemantau yaitu dia selalu menegakkan aturan, itu kata kuncinya. Kalau guru itu seorang pemantau. Nah yang baiknya yang bagaimana? Yang baiknya yang manajer. Ditanya seperti ini, apa kamu tahu kesalahan kamu ya? Katanya dulu, bukan kita yang mengatakan bahwa anak itu salah. Misalnya tahu bu, misalnya katanya kan. Lalu kira-kira kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti ini. Kalau ibu atau boleh tahu alasannya kenapa ya? Mungkin lama ya bapak ibu kalau tanya kayak itu ya. Tapi sesekali boleh dicoba. Bagaimana? Kenapa? Anak kalau misalnya kita menghukum, tipikal penghukum, belum sampai kita ngomong anak udah takut, ujung-ujungnya bohong. Kenapa tidak pakai itu? Tinggal pak, itu pak. Padahal belum tentu itu alasannya. Mana tahu misalnya topinya misalnya atau dasinya hilang, lalu misalnya dia udah berusaha pagi minta kepada orang tuanya, tapi karena orang tuanya belum ada, mungkin tidak bisa membelikan. Itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi, yang mungkin akan merubah posisi kita. Ya Bapak Ibu, lanjut. Kami pikirkan polling ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin maunya pakai kelas poin, tapi udah dicoba-coba nggak mau. Kenapa? Nggak tahu kenapa nggak mau. Kita gunakan saja WA kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kami coba berikan sepenggal kalimat. Bapak Ibu kira-kira itu posisi gurunya kalau bicara seperti itu kira-kira sebagai apa? Ya, siap dengan HP semua ya Pak Ibu ya. Kita coba ya. Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah kami bikinkan di mana itu? Tinggal apakah dia? Di sini. Coba Bapak Ibu pilih, tinggal klik aja. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu posisi gurunya seperti apa Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau manajer? Silakan Bapak Ibu. Dipilih pollingnya. Oke, ini pada umumnya udah mantap kali ya mengenai posisi guru ini ya. 12 orang memilih pembuat rasa bersalah. Oke, sip. Ya, betul, memang betul ya Pak Ibu ya. Kalau ada ucapan memelas seperti itu, ya itu pembuat rasa bersalah. Oke, coba kita yang lain. Izin dulu ditutup ya Bapak Ibu ya, sebentar.
Ya, udah dikirimkan di grup. Kira-kira posisinya apa kalau seperti itu? Kamu memakai sepatu yang berwarna coklat. Konsekuensinya kamu harus melepas sepatu selama jam sekolah. Oke. Kira-kira itu posisi gurunya seperti apa? Silakan diklik, Bapak Ibu. Ya, udah ada 3 jawaban. Atau mungkin ada yang berbeda jawaban, silakan Bapak Ibu ya. Sudah? Oke, ya keren nih Bapak Ibu ya. Udah paten kali lah kalau masalah posisi guru ini ya. Paten kali weh. Ya, betul, dan 2 soal nih betul semua ya. Ini kepada pemantau. Pemantau itu kata kuncinya seorang guru yang konsisten terhadap peraturan ya, menegakkan aturan itu dia. Oke. Satu lagi atau sudah? Satu lagi? Oke, kita coba satu lagi. Sip. Atau disebutkan aja lah ya, coba. Misalnya ya, ada seorang guru yang nanya seperti ini. Kamu kok itu aja nggak bisa sih? Ayo bantu ibu. Nah, itu posisinya apa itu? Teman ya. Teman gitu ya ibu ya. Teman. Oke, nada bicaranya santai ya, akrab sama anak itu teman. Nah, mungkin udah ya, udah kata ini masalah posisi kontra guru ya. Kita lanjut ke slide kita, oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini tadi saya kecewa sekali sama kamu. Ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, kira-kira posisinya apa itu? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah? Apa? Penghukum? Apa lagi? Penghukum. Oke, penghukum. Ya, kenapa? Karena bernada ancaman. Ya, kalau nggak kerjakan tugas saya nggak dapat nilai. Ya, seperti itu. Lanjut. Iya, ya ini lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau itu kata gurunya kira-kira apa posisinya? Itulah manajer ya, posisi manajer yang sama-sama kita harapkan bisa kita capai. Berat ya Bapak Ibu ya, berat. Kadang-kadang kalau dibilang ya, jujur pribadi kalau misalnya, tapi tidak pesimis ya, tapi optimis, tetap optimis, tapi misalnya anak zaman dulu gak sama anak zaman sekarang. Kita guru sedikit takut sama guru, hormat sama guru ya. Nah, sekarang enggak seperti itu. Nah, sekarang kita jawab lagi tantangannya seperti ini. Guru zaman dulu juga tidak sama dengan guru zaman sekarang juga tidak sama dengan guru zaman dulu. Guru zaman sekarang punya banyak cara ya. Cara untuk menarik perhatian anak atau caranya bagaimana dalam pembelajaran. Itu kita jadikan, kita berdayakan untuk menunjang tugas kita sehari-hari. Kita lanjut. Posisi kontrol lagi ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu kira-kira? Membuat rasa bersalah. Keren Bapak Ibu. Udah kata masalah posisi guru. Sekarang kita move on ke keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas dulu namanya peraturan kelas, sekarang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu perlu dan perlu kita buat, apalagi di awal tahun ajaran. Kita sekarang berada di awal tahun ajaran Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini dia pembentukan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri tiap anak. Anak ini akan beda yang diyakininya dengan anak yang lain. Apa? Sifatnya abstrak baru Bapak Ibu, belum konkret atau belum bisa kita ambil secara parafrasenya belum jelas. Ya, itulah yang akan kita sepakati bersama. Ya, kami lihatkan bagaimana proses pembuatan kesepakatan kelas kami. Ya,
Dia. Setelah kita kedepannya kita perlu membuat kesepakatan. Berikan pertanyaan kepada Maunya kelasnya seperti apa? Kamu mau Ya, kelas kita yang bikinkan seperti kesepakatan. apa? Bagaimana nih Bapak kelasnya? Punya apa? Kelas yang bagaimana? Kamu misalnya mau punya teman seperti apa? Ya, mau diperlakukan oleh teman seperti apa? Apa yang harus kita lakukan di kelas kita? Ya, dapat dijelaskan di sini kalau kita pada awalnya kita memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak untuk anak-anak membimbing anak-anak membuat keyakinannya masing-masing. Ini aman, tentram, damai. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Bagikan stick note untuk keyakinan masing-masing anak. Kita harus pakai TikTok ya Bapak Ibu. Ditulis ke depan satu-satu juga boleh. Ini kebetulan lagi ada TikToknya. Setelah anak menulis masing-masing keyakinan, anak-anak menempelkan stick note ke depan. Jadi nanti kita kita kasih anak waktu, kita kasih pertanyaan pemantik, anak-anak maunya kelasnya seperti apa, mau diperlakukan oleh temannya seperti apa. Itu termasuk ke dalam pertanyaan pemantiknya. Agar kelas kita ini aman, nyamannya, membuat semangat belajar, apa yang harus kita lakukan? Itu contoh pertanyaan pemantik untuk mendapatkan keyakinan dari masing-masing anak kita. Anak-anak menempelkan stick note ke depan. Ketagihan loh, jadi ada yang dipasang plastik note-nya. Apa karena banyak keyakinan yang pengen diungkapkannya? Semua keyakinan yang ditulis, dibacakan, dan disepakati bersama. Setiap anak boleh menyampaikan pendapat, setuju atau tidak setuju. Semua keyakinan diparafrase bersama, lalu ditandatangani. Tugas guru selanjutnya tinggal memindahkan keyakinan kelas ini ke desain yang lebih menarik. Hehehe. Ya, Ibu dapat prosesnya ya. Jadi kita bagikan stick note-nya. Silakan, mungkin berbeda-beda anak akan ada yang sama dan banyak bedanya ya. Lalu setelah terkumpul, kita bacakan satu persatu. Misalnya kelas selalu bersih. Tanya sama anak, setuju nak? Ada yang tidak setuju? Setiap jawaban anak dibacakan, tidak ada betul atau salahnya, hanya disepakati setuju atau tidak setuju. Nah, dari kumpulan tersebut kita parafrasekan atau kita susun kata-katanya menjadi lebih konkret. Dan yang tadi abstrak nih, ya nggak tahu, kita konkretkan, misalnya menjaga kebersihan kelas, atau misalnya menghargai atau menghormati teman. Katanya tidak boleh menyebut nama orang tua Bu. Ada kata-kata seperti itu, tapi kita buatkan frasenya seperti apa. Masuk kemana itu nak? Menghargai Bu. Oke, kita bikinkan kalimatnya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Selamat mencoba ya. Semoga keyakinan kelasnya memang dipegang teguh oleh anaknya semuanya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini dia segitiga restitusi. Sebegini aja dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dia segitiga restitusi tadi. Kan tadi penyelesaian masalah yang paling bagus itu adalah kan restitusi. Apa sih restitusi ya? Restitusi itu suatu proses dialog guru ya dengan murid agar bisa menemukan solusi dari murid secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita dialog dengan murid kita untuk menyelesaikan konfliknya, lalu nanti dapat solusi dari muridnya. Ya, solusinya akan ada beberapa nanti macamnya, itu nanti disepakati mana solusi yang mau dilaksanakan. Ini ada contoh kasus segitiga restitusi kami Bapak Ibu. Ini anak-anak, ini memang tugasnya seperti ini ya. Anak-anak memang suruh berakting. Dan ini memang anak-anaknya hebat pula berakting. Coba Bapak Ibu ya. Tunggu dulu. Atau dijelaskan dulu ya. Segitiga restitusi itu. Dia ada 3. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas. Di sini kita berusaha bagaimana anaknya bisa terbuka, mengungkapkan alasan mengapa mereka berbuat seperti itu. Nih, kita katakan
Nak, berbuat salah itu wajar nak. Setiap orang juga punya salah. Ibu juga buat salah, mungkin anak ibu juga bikin salah. Tidak apa-apa. Nah, asalkan mau memperbaikinya. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Langkah kedua, bagaimana cara kita memvalidasi tindakan mereka yang salah itu? Baru kita tanyakan secara rinci apa alasan mereka berbuat salah. Ya. Atau mungkin Pak Ibu yakin anak ibu melakukan ini pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa? Nah, itu termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Kita bawakan lagi apa yang mereka lakukan itu kepada keyakinan kelas kita. Yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu, misalnya ya. Lalu dari keyakinan kelas kita itu yang mana kira-kira yang anak ibu langgar? Nanti mereka akan ingat itu keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Kita contoh ya. Taruh Pak Ibu. Hilang dia. Oke, ini dia contoh penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Ini agak susah, apa ini biasanya tidak susah. Apa yang telah disepakati bersama dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Berikut contoh penerapan pendekatan segitiga restitusi pada kasus pertama. Di sini pada penilaian harian saya melihat siswa saya yang bernama Abel berusaha untuk melihat ataupun menyontek penilaian harian temannya yaitu Alia. Alia tentu saja merasa tidak senang sehingga dia mendorong Abel hingga terjatuh. Ini kasusnya seperti itu ya Pak Ibu kira-kira. Jadi Abel itu waktu PH dia menyontek punya Alia, kayak itu skenario-nya. Lalu nanti kita lihat bagaimana penyelesaian masalahnya menurut segitiga restitusi tersebut. Jadi ini jaringannya apa ya? Ini ibunya yang tidak pandai beraktingnya, anaknya pandai ini. Mohon maaf. Kamu contek ya, Bel? Ada apa ibu-ibu? Ini Bu, ada penyantan Bu. Betul ada? Ya sudah sekarang dengar dulu ulangannya, dengar dulu nanti ketemu ibu. Setelah selesai mendengar ulangannya. Oke, Abel Mulia. Jadi untuk melihat pada saat pelaksanaan penilaian SMK, ibu ada masalah. Sudah, kita untuk menghemat waktu ya Pak Ibu ya. Jadi ini penyelesaiannya seperti ini ya. Abel tadi Ibu lihat, Abel waktu ulangan itu kata Ibu ya. Iya itu Abel, iya Bu, kayak itu jawabnya ya. Terus kira-kira menurut Abel tindakan Abel itu benar atau tidak? Tidak Bu, katanya kan. Kenapa? Kan? Karena tidak jujur Bu, katanya seperti itu. Lalu ditanya lagi, Abel pasti punya alasan dalam melakukan hal ini. Kira-kira alasan Abel apa ya? Karena tidak belajar semalam Bu, katanya. Seperti itu jawab kira-kira. Lalu
Oh tidak belajar, kata ibu kan. Nah baru, tadi apa? Validaat menstabilkan identitas. Distabilkan identitas itu kayak gini. Abel, ya kan? Ibu pernah bikin kesalahan, Abel pasti juga gitu. Dan itu bukan hal yang buruk. Semua orang punya salah. Itu cara memancing anak untuk mengakui kesalahannya. Baru tadi diakuinya, lalu kita selesaikan secara mengambil kembali keyakinan kelas kita. Kira-kira yang Abel lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Memangnya keyakinan kelas apa yang Abel langgar? Nah, berbuat dan berkata jujur, Bu. Itu katanya. Nah, lalu baru tanya lagi, apa solusinya? Kira-kira solusinya katanya minta maaf, belajar lagi katanya, dan jujur dalam ujian seperti itu kata anak-anaknya. Ya, kira-kira gambaran penerapan segitiga restitusinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi itu kedua kasusnya itu ya, menyebut nama orang tua. Ada juga yang seperti itu. Keyakinan kelas yang dilanggar yang mana? Yang mengatakan menghargai dan menghormati sesama, menghargai dan menyayangi sesama temannya tadi. Oke, kita lanjut. Itu mungkin restitusi itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulannya restitusi itu kenapa dianjurkan untuk diterapkan? Karena ketika kita melakukan tiga langkah segitiga restitusi itu, kita akan membuat anak mengakui kesalahannya tanpa ada merasa dia rendah diri atau merasa malu atau merasa down begitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Lalu juga segitiga restitusi ini juga bagus untuk kita terapkan ya, termasuk di rumah juga. Kadang-kadang kita di sekolah seperti itu, di rumah bagaimana? Di rumah juga seperti itu ya. Kami ingat pas kami syuting ya, pas pula anak ada, terus dibilang orang, kayaknya segitiga restitusi ke anaknya nggak seperti itu. Juga kena ya. Tapi bagaimana lah ya Pak Ibu ya. Lalu lanjutnya ya, penutupnya ada apa ya. Nanti dalam penerapan disiplin positif ini ya, hendaknya tentu kita memiliki standar dari kemampuan seorang guru yang mumpuni. Apa aja itu? Ya tentu kepribadian, profesional, sosial maupun pedagogiknya itu baik. Ya apa? Supaya kita dapat menjadi manajer untuk mencetak anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu dia kira-kira. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dan baiklah, demikianlah penyampaian materi dari Bu Citra. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Nah, sebelum kita tutup acara kita ini, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita persilahkan. Ya, silakan Bu Ayurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya hanya ingin memberikan sebuah pertanyaan terkait video restitusi tadi. Pada video pembelajaran tersebut sebenarnya sangat baik sekali untuk dapat kita contoh. Hanya saja terkadang untuk pelaksanaannya pada situasi yang real, kalau pada video kan boleh kita lihat anak-anak yang bermasalah hanya 2 orang misalkan. Tapi pada kenyataannya terkadang pada satu kondisi bukan hanya 1 anak yang bermasalah. Bahkan dalam jeda waktu yang dekat. Misalnya, ini Bu, si ini Bu, mau nyebut-nyebut nama ayah saya Bu. Bu, si ini Bu, jilbab saya ditariknya Bu. Kalau seandainya kalau menurut solusi yang diberikan, kita kan harus membawa anak nanti ke tempat yang tidak langsung gitu kan, tidak langsung saat itu juga memberikan penyelesaian. Jadi untuk melakukan seperti itu, apakah bisa kita lakukan pada situasi dan kondisi yang seperti itu?
masalah yang sering itu saja gitu kan. Jadi kalau kami di kelas yang biasa kami lakukan mungkin memanggil anak, memang dibuat tenang dulu, tidak langsung menghukum, tapi coba kenapa tadi nak? Coba kesini dulu, kesini Bu tanya dulu. Ya begini Bu, kenapa sampai ditarik jilbabnya? Nggak ada Bu, tadi dipukulnya saya ini Bu. Benar, dipukul seperti itu, paling hanya seperti itu bisa menyelesaikan. Karena nanti ada lagi, sebentar udah ada lagi. Jadi bagaimana sebenarnya sebaiknya yang harus kita berikan agar bisa menerapkan restitusi yang seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Citra, kami harapkan. Bagaimana Bu? Langsung dijawab. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan. Terima kasih ya Ibu Ainurni. Ya, ini hampir sama dengan pertanyaan teman saya pada saat kami ruang kolaborasi kepada fasilitator ya kan, gimana Bu kalau tiap hari itu kami di kelas rendah konfliknya itu ke itu dan banyak dalam setiap harinya. Terus kata Ibu Fasilnya ya begini, segitiga restitusi itu tidak harus kita bikinkan anak, maksudnya tidak harus di saat itu juga, tapi boleh di saat itu juga, tapi bisa bicara lebih private sedikit, tak perlu ke ruangan atau ke kantor, ya udah di kelas juga tidak apa-apa. Nah, lalu ditanyakan intinya balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibikin ya. Kalau kita bikin keyakinan kelas pada awal pembelajaran, itu menjadikan dasar ataupun landasan kita dalam melaksanakan langkah segitiga restitusi itu. Nanti kalau misalnya kalau memang keyakinan itu dari anak-anak dibuat bersama, insya Allah dia ingat itu apa yang dibikinnya, apa yang disepakatinya. Lalu kalau misalnya setiap hari ya, tapi kan orangnya akan itu juga kalau misalnya ya, biasanya kan itu ke itu juga. Ya udah kita kalau misalnya wali kelasnya berkenan atau guru kelasnya berkenan, boleh dipanggil anaknya sepulang sekolah kah atau di jam istirahat kah? Ya kita komunikasikan dengan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Kalau seperti yang kami sarankan kemarin ya kan ada programnya ya One Day One Student ya. Kan setiap hari satu siswa kan seperti itu. Boleh diungkit ya atau dibahas permasalahannya pada waktu itu. Ya atau mungkin memang dia tidak kalau misalnya seperti yang di video saya tadi kan Alia itu walaupun dia korban tapi kan dia juga melakukan kesalahannya apa ya, itu langsung dorong temannya, itu juga diselesaikan pada waktu itu karena biasanya anak kan disebut nama orang tuanya, Rusti ya kan, langsung pak kan itu juga tidak boleh, dia salah walaupun dia korban, pada waktu itu dia mengaku dia korban tapi dia juga salah, kedua-duanya kita proses kayak yang tadi Alia juga saya prosesnya. Tanya lagi ke Alia, mungkin menurut Alia itu benar nggak yang Alia lakukan? Seperti itu, tidak Bu. Kenapa? Karena bisa menyakiti teman Bu, seperti itu. Jawaban yang kita harapkan dari anak kita kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu. Memang kalau dipikir-pikir ya banyak kerja guru. Ya kalau dipikir-pikir, memang kadang-kadang nggak sampai pikir kita, ADM-nya lagi, prosesnya lagi ya. Belum lagi medianya, penilaiannya, analisisnya, kelakuannya. Ayo operator silakan. Dan mungkin sampai di sini acara kita pada siang hari ini. Akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo operator silakan. Dan mungkin sampai di sini acara kita pada siang hari ini. Akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.